bersyukur ya bisa ada gapai yang bisa membayangkan memiliki apartemen mewah dan juga terutama mobil BMW X7 ini. Dan bukan hanya itu saja ya, lewat bisnis ini kita berasa punya satu makna karena lewat produk-produk asuransi Allianz yang kita tahu saat ini nomor 1 di Indonesia, kita bisa membantu masyarakat. Bahkan lewat bisnisnya kita pun bisa membantu banyak teman-teman, saudara-saudara kita untuk bisa seperti kita memiliki income miliaran. Dan pada akhirnya saya bersyukur apapun yang saya bangun hari ini bisa saya wariskan kepada ketiga anak saya. Kalau orang suka bertanya sebuah tips kepada saya selalu katakan seperti yang saya katakan kepada ketiga anak saya ya, Kayla, Diara, Hafen, saya selalu berkata kepada mereka, practice make perfect. Kalau Anda seorang BI, practice make perfect ya. Anda pasti menjadi BP. Kalau Anda seorang BP, practice make perfect. Anda pasti bisa membangun jaringan yang suatu saat income Anda bisa menjadi miliaran per bulan. Kata kuncinya, latihan membuat kita sempurna. Go BP, go MBIT, income 1 miliar per bulan. Ini kartu namanya, Pak Feni Wantau, profilnya 7, bisa lihat ya, nggak usah saya sebutin lah ya. Lulusan teknik sipil, proyek teknik sipil, dosen teknik sipil, income-nya ini dari yang diwariskan hampir 10 kali lipatnya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri, kita panggil Bapak Feni Wantau. Ya, thank you Yolento. Yuk silakan duduk. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu yang pertama kali datang ya ke acara ini ya. Tadi jam 11 ya. Boleh tahu berapa orang? Silakan angkat tangan. Pingin tahu aja. Jangan malu-malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 orang ya. Oke, selamat datang ya pada acara ini ya. Tapi seperti biasa tradisi kita dilarang gabung ya hari ini ya, betul ya? Kamu harus mikir-mikir dulu ya. Minta izin orang tua ya, minta izin suami, istri ya. Juga tanya Google sama YouTube ya. Kalau masih ragu-ragu jangan balik ya. Tapi kalau sudah yakin ya silakan balik lagi dan mulai ajak teman-teman kamu ya. Mau ngajak 2 aja boleh ya. Seumur hidup bawa 2 boleh ya. Mau ngajak 12 juga boleh nggak? Boleh, tinggal pilih ya. Yang malas bawa aja 2 seumur hidup ya. Yang rajin bawa 12 ya. Yang serakah ngajak 100 ya, itu serakah ya. Oke. Saya ingin putar video, ini poin saya hari ini. And wise people know what they don't want. So I have a lot of smart. It's difficult to deal with smart people. Very difficult. It's easy to deal with stupid people. You know, they go to the toilet, they go to the restaurant together. This is what I believe. We need more wise people. Our leaders smart. Machine will be always smarter than you are. But machine can never be wiser. Smart people using brain. Wise people using heart. Machine don't have heart. Machine only have chips. So this is what I think. Human beings should always learn to be wise. To say no. To know what you don't want. Oke. Jack Ma adalah orang yang dulunya miskin ya. Orang
guru bahasa Inggris ya. Melamar kemana-mana ditolak ya. Berarti orang sudah miskin, gagal ya. Tapi hari ini menjadi konglomerat ya. Orang yang sangat kaya raya ya. Income kekayaannya triliunan ya. Sangat kaya ya. Saya suka ya kata-kata dia. Hari ini menurut dia ada macam-macam orang ya. Ada orang bodoh, betul kan? Ada orang yang menjengkelkan ya. Ada juga orang yang pintar. Dan juga ada juga orang yang bijaksana ya. Poin saya hari ini saya berharap kita semua menjadi orang yang bijaksana ya. Karena kalau kamu nggak bijaksana, kamu nggak mungkin sukses di bisnis ini. Ya. Jadi kalau kamu cuma pintar, nggak bisa sukses. Apalagi bodoh ya. Ya. Atau menjengkelkan, oh itu sudah parah ya, jangan dihitung ya. Pintar aja nggak bisa sukses ya. Untuk kita bisa sukses, kamu harus bijaksana. Apa sih orang bodoh itu? Orang bodoh itu dia nggak tahu apa yang dia mau ya. Itu orang bodoh. Kalau orang pintar, dia tahu apa yang dia mau ya. Itu orang pintar ya. Kalau orang yang menjengkelkan tahu. Dia nggak tahu apa yang dia mau, tapi dia tahu apa yang dia nggak mau. Itu orang yang menjengkelkan ya. Selalu fokusnya apa? Gue nggak mau ini, gue nggak mau itu ya. Maunya apa? Tidak tahu. Itu orang menjengkelkan. Betul ya? Pernah ketemu gitu? Hah? Kok banyak? Siapa itu? Perlu dibongkar jangan ya, rahasia ya. Katanya banyak. Waduh, ya. Kalau orang bijaksana itu apa? Dia tahu apa yang dia mau. Bijaksana, dia double ya. Dia tahu apa yang dia mau. Jadi orang bijaksana itu lebih dari orang pintar ya. Orang pintar hanya tahu apa yang dia mau. Tapi orang bijaksana, dia melebihi orang pintar. Dia lengkapi yang dia mau dengan apa yang dia tidak mau pun dia paham ya. Orang pintar pakai otak ya. Gua mau ini, gua mau mobil mewah ya. Income 1 M sebulan, betul gak? Itu orang pintar. Tapi orang bijaksana, dia pakai hati. Selain dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia tidak mau ya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk menggunakan hati kita ya. Untuk sukses di Exit Pro ini, gak cukup hanya pintar ya. Kamu harus gunakan hati kamu ya. Apa itu hati? 3 kata. Di hati kamu ada perasaan enggak? Ada ya? Ada perasaan senang, betul enggak? Ada perasaan marah, takut, betul enggak? Sedih, betul ya? Masuk ke dalam. Di situ ada kelemahan enggak? Kamu punya kelemahan, betul enggak? Ya. Dan di sana juga ada kebutuhan. Ya. Ada satu quote, satu orang berkata begini. Kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi bahagia dulu ya. Baru sukses. Bahagia bicara pikiran atau perasaan? Jadi kalau kamu masuk ke sini, kamu akan menemukan kebahagiaan. Coba ya, kamu bangun pagi ya, bangun pagi. Jangan dulu bekerja ya. Bangun pagi coba, olahraga sebentar ya. Tadi saya ketemu dengan siapa tadi itu? Ya, tadi saya lagi sama dia. Namanya siapa? Sama Aldo, Aldo lupa ya.
Ya, saya lagi naik sepeda ketemu dia tuh di Sudirman ya. Saya mengajak kita coba ya. Bangun pagi jangan dulu kerja dulu, jangan ya. Ya. Olahraga sebentar coba ya. Ya, mungkin jalan pagi ya. Setelah itu coba ambil waktu berdoa. Selidiki hati kamu. Ngomong kepada Sang Pencipta perasaan kamu. Ya. Ngomong sama Sang Pencipta perasaan kamu. Ya, kelemahan kamu omong. Kebutuhan kamu omong. Tadi saya naik sepeda, tiba-tiba ada situ kafe, NOB Cafe. Lagi rame orang. Pertama mau makan soto gebrak, tapi nggak jadi. Saya mampir. Di kafe saya pesan ice coffee sama cheesecake ya. Habis itu saya berdoa kepada Sang Pencipta. Saya omongin ya, perasaan saya. Mulai dari kebencian saya, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, betul gak? Kelemahan saya, kebutuhan saya, wah, mau masuk. Bahagia enggak? Itulah kebahagiaan. Ya, waktu kamu bisa berhubungan dengan perasaan kamu, itulah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan nomor 2 tahu apa? Ketemu keluarga kamu ya. Ketemu suami kamu, orang tua, anak, istri ya. Coba ngomong. Ya, dengarkan perasaan pasangan kamu. Apakah dia lagi marah, ya? Dan jangan lupa ngomong juga perasaan kamu. Kalau kamu lagi takut, kasih tahu juga. Itulah kebahagiaan, ya. Bersama keluarga tercinta. Ya. Apalagi nomor 3 yang bikin bahagia. Ketemu prospek. Betul gak? Ketemu prospek, ajak ke WTC 6 lantai 3. Tapi waktu ketemu mereka, fokusnya apa? Kebahagiaan. Betul gak? Waktu ketemu prospek kamu, betul kan? Kamu kan punya goal kan? Mau ngajak 2 sampai 12 kan? Fokus apa? Fokus kebahagiaan. Ketemu mereka apa? Dengarkan perasaan mereka. Mungkin mereka cerita perasaan takut mereka, kekhawatiran mereka akan masa depan. Betul nggak? Kesedihan mereka, kekurangan uang mungkin. Dengarkan perasaan mereka, betul nggak? Dengarkan kelemahan mereka, betul nggak? Ya. Dengarkan kebutuhan mereka, betul nggak? Tapi jangan lupa ya, cerita perasaan kamu. Apa perasaan kamu? Ingin ngajak dia ke WTC 6 lantai 3. Betul nggak? Betul kan? Iya, kasih tahu, saya pingin banget mengundang kamu. Ya, ini kebahagiaan terbesar saya. Ya, kalau kamu datang ke WTC 6 lantai 3. Wah, saya punya goal. Tahun ini bisa merekrut 2 orang. Karena saya super malas. Nah, bisa. Atau saya merekrut 12. Karena saya rajin. Ya? Atau merekrut 64. Kayak saya, kan? Karena saya serakah. Boleh juga. Benar gak itu kebahagiaan? Ya. Saya dapat hal ini dari seorang penyelam dari Rusia. Ada suatu masa ada orang Rusia datang ke Gorontalo. Saya lahir di Gorontalo ya. Penyelam Rusia ini dia nginap di hotel kakak saya di Gorontalo. Dia nyelam situ. Kebetulan di hotel kakak saya ada kerjasama dengan satu orang. Mereka usaha diving ya. Wah, orang Rusia ini kerjanya keliling-keliling seluruh dunia ya. Dan dia ke Gorontalo karena di Gorontalo itu ada satu tempat diving katanya surga tersembunyi. Wah, dia menyelam ke sana ya. Dan apa pengakuan dia ke kita? Waktu dia datang bersama beberapa orang dari Singapura, dia bilang kebahagiaan tertinggi di muka bumi ini bukan makan enak.
Bahkan bukan seks. Wah, dia ngomong gitu. Vulgar banget ya. Bukan makan enak, bukan seks. Tapi apa? Menyelam ke dasar lautan, menikmati keindahan laut, dan menikmati hal-hal yang menakutkan di kegelapan dasar laut. Wah. Sebenarnya poinnya, apakah benar karena dia menyelam ke dasar laut? Bukan ya. Tapi sebenarnya waktu dia menyelam ke dasar laut, sebenarnya dia juga lagi menyelami perasaannya sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Melihat ikan-ikan yang indah dia berasa senang. Betul nggak? Melihat ular laut yang mengerikan, dia ada perasaan takut, kegelapan. Betul nggak? Itulah kebahagiaan. Waktu saya dengar kisah itu, saya refleksi, benar juga ya. Coba habis ini ambil waktu. Kebahagiaan bukan tentang uang. Ya, bukan tentang benda-benda yang kamu miliki. Termasuk tadilah mobil itu. Ya. Kamu berpikir kalau punya mobil seperti saya, BMW X7 ya, harganya hampir 3 miliar, kamu akan bahagia? Kamu tertipu. Ya. Wah, kalau saya sudah punya rumah mewah, saya akan bahagia. Kamu akan tertipu. Pernah lihat gunung? Indah ya. Sampai di gunung, bisa tidur gak situ? Penuh semak belukar, betul gak? Itulah penipuan terbesar kita. Kalau saya kaya, saya akan bahagia. Punya mobil, punya rumah, saya akan bahagia. Itu penipuan terbesar. Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Cuma satu. Ini. Jangan jadi orang pintar yang hanya gunakan otak. Ya. Jadi orang yang bijaksana. Gunakan otak kamu dan gunakan perasaan kamu. Ya. Bagi saya, kebahagiaan cuma 3. Berdoa. Ngobrol 3 hal ini kepada Sang Pencipta, itu kebahagiaan tertinggi. Yang kedua, sama keluarga kamu, ya. Sama anak kamu, pasangan kamu, ya. Dan yang ketiga, ngomong sama siapa? Setelah Tuhan, diri sendiri dan Tuhan. Yang kedua, keluarga kamu. Yang ketiga siapa? Prospek ya. Yang kamu ngajak ke ini, WTC 6 lantai 3. Itu kebahagiaan juga, betul gak? Ya? Kamu setuju gak? Kalau kamu ketemu orang, fokus dengan perasaannya, betul gak? Dengarkan perasaan dia, betul gak? Cerita juga perasaan kamu. Kamu akan sukses gak di Alliance? Pasti sukses lah, orang akan ikut kamu, betul gak? Tapi coba kamu ketemu orang, dia ngomong perasaan, stop perasaan, langsung bisnis. Betul gak? Pasti gagal gak? Betul kan? Itulah arti kata ya, kebahagiaan itu kunci kesuksesan. Fokus dulu bahagia, maka kamu otomatis akan sukses. Fokus dulu mendengarkan perasaan prospek. Ngomong juga perasaan kamu ke prospek, betul gak? Tukar menukar perasaan, betul gak? Otomatis kamu akan sukses gak? Bisa rekrut 12 gak? Bahkan lebih. Bisa-bisa kamu rekrut 100 loh, betul gak? Semua orang yang kamu ajak ngobrol akan datang ke WTC 6 lantai 3 dan bergabung di bawah kamu. Karena kamu tidak fokus hasil. Kamu orang yang bijaksana. Fokus apa? Perasaan orang dan perasaan kamu. Masuk akal nggak? Ya itu kurang lebih arti ya daripada Jack Ma tadi ngomong ya. Saya coba jelaskan ya dengan kata-kata saya. Sampai sini masuk akal nggak? Jadi Ejit Pro bahagia nggak kita? Bahagia banget ya. Mantap ya, sudah bahagia, kaya lagi. Kita lihat ini.
Pemerintah kita lewat OJK mau merekrut 10 juta agen asuransi. Ya. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, betul nggak? Dan membuka lapangan pekerjaan. Ini kebutuhan nggak? Kebutuhan pemerintah kita. Pemerintah mau ada 10 juta agen di Indonesia. Ya. Agar kemiskinan bisa berkurang jauh ya. Kita di sini berapa orang nih? Baru 100. 10 juta itu masih jauh ya. Ya. Bayangkan nih, kita punya 10 juta, kita rekrut agen banyak, ya. Otomatis kamu kaya nggak? Lewat Agent Pro kaya? Tadi kamu punya 12 ya? Rekrut lagi berapa tuh? 12 ya. Generasi 2 rekrut 12. 2 generasi income kamu berapa tadi? 55 juta 500 per bulan. Itu baru mereka beli premi yang 500. Di kemudian hari, mungkin nggak mereka mau beli premi 5 juta sebulan? Mungkin nggak? Kalau mereka mau beli, mereka akan beli ke asuransi lain atau beli ke diri sendiri karena dirinya agent. Beli ke siapa? Ternyata di tim kamu kan? Kamu dapat nggak 5%? Dapat nggak? Bisa bayangkan nggak? Hari ini kita lagi membangun infrastruktur, ya, bangun jalan tol, ya, Jakarta Bali. Kita lagi bangun jalan tol ya. Kita sekarang lagi rekrut, jalan tol, rekrut. Betul nggak? Kita mau rekrut 10 juta orang. Wah. Kalau kita sudah rekrut segitu banyak, waktu orang di situ mau beli asuransi, mereka mau beli sama asuransi lain atau beli ke dirinya sendiri karena dia agennya juga. Karena kalau beli ke diri sendiri dapat komisi 25%. Leadernya dapat berapa? 5%. Dengan orang hanya beli 500 ribu sebulan aja, betul? Kamu sudah kaya, betul? 55 juta sebulan kan? Apalagi kalau mereka beli 5 juta sebulan. 10 kali lipat enggak? Income kamu bisa naik 10 kali lipat. Dapat enggak? Jadi Agent Pro ini kita belum ada apa-apanya ya. Kita lagi membangun jalan tol bebas hambatan. Lagi membangun infrastruktur. Agent Pro, rekrut. Mesin rekrut. Betul nggak? Bisa lihat nggak? Strategi Allianz. Bagaimana ya strategi Allianz lewat Agent Pro untuk kita bisa menguasai market di seluruh Indonesia. Betul nggak? Dengan cara membangun infrastruktur lebih dahulu ya. Dengan cara rekrut. Sekarang kita lihat ya. Hari ini semua orang pakai BPJS nggak? BPJS bagus ya? Bagus ya. Cukup bayar 100 ribu ya. Ada yang 50 ribu, 45 ribu terserah lah ya. Tapi BPJS itu tempat tidurnya berapa? 4 orang. Kalau kita pingin satu tempat tidur gimana? Nggak bisa kan? Jadi kalau mau pakai uang orang kaya mau nggak pakai BPJS? Nggak mau, mereka mau pakai uang Berarti orang kaya pilihannya cuma 2, pakai uang sendiri atau beli asuransi dari Allianz, karena dari Allianz bisa dapat satu tempat tidur. Bisa lihat nggak? Dan itu di tim kamu. Kamu tambah kaya nggak? Bisa? Di BPJS ini, kita lihat sini, defisit 32 triliun. Karena itu BPJS digunakan untuk sebatas pelayanan dasar. Sisanya gimana? Selisih membayar sendiri atau pakai asuransi tambahan. Contoh dari Allianz.
dapat mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisihnya. Kalau biaya pengobatan 1 miliar, yakin BPJS mau bayar 1 M? Kamu harus pakai uang sendiri. Mungkin hanya dibayar 100 juta ya, sisanya 900 juta pakai uang sendiri. Atau pakai asuransi Allianz, dapat nggak? Kalau mau berobat ke Malaysia, China, boleh nggak? Pakai BPJS. Jadi BPJS itu bagus. Tapi kalau kita ingin nyaman satu tempat tidur, nggak bisa ya. Kita pengen di cover sampai 20 miliar, nggak bisa ya. Kita ingin pakai berobat di luar negeri, nggak bisa. Jadi terpaksa orang harus membeli asuransi Allianz. Dapat nggak? Masuk akal ya? Tahu preminya berapa bayarnya? 1,5 juta sebulan. 10 kali lipat lebih mahal daripada BPJS. Kamu sudah kaya, beli, betul nggak? Dapat komisi nggak? Dapat kan? Kamu pasti beli sendiri kan? Misalkan income kamu sudah 5 juta sebulan, pasti beli nggak 1,5 juta? Belilah, betul nggak? Kalau sakit bisa ke luar negeri, wah, kamar 1 tempat tidur, pengobatan yang paling canggih, mau habis 20 M pun gratis, pasti kamu beli kan? Terus upline kamu dapat bonus jaringan nggak? Yang 5%. Tambah kaya nggak leader kamu? Wah, mulai paham nggak? Kita ini lagi membangun jalan tol, dapat nggak? Ya, jadi uang yang dari 500.000 sebuah itu masih uang kecil, betul nggak? Akan ada uang yang lebih besar daripada itu. Waktu ketika di sini, betul nggak? Kita sudah kuasai infrastruktur, waktu orang beli asuransi, kamu sebagai pemilik infrastruktur di atas, kamu yang akan paling kaya raya. Setuju? Dapat nggak? Nih, saya cek BPJS, penyakit jantung ada 15 juta kasus. Kanker 3 juta kasus pakai BPJS. Stroke 2 juta kasus. Intinya 3 ya. Kalau bukan jantung, kanker ya. Jantung paling ringan itu angioplasti ya. Masukin cairan kimia ke darah. Yang lebih berat sedikit, pasang ring jantung. Lebih berat lagi, operasi bypass. Yang lebih berat, tidak diobati sampai kena serangan jantung dan stroke ya. Itu jantung. Dan inilah penyakit, 2 penyakit di Indonesia yang besar, jantung sama kanker. Dan banyak enggak? Kalau orang pakai BPJS, kena kanker atau jantung, ada enggak dikasih uang 200 juta? Ada enggak? Kamu tahu enggak polis yang kamu ambil? Kamu akan dikasih polis gratis kan? Berapa? 500.000 sebulan, benar ya? Polis gratis ya? Dikasih. Tahu manfaatnya apa? Apabila orang itu contoh saya pakai usia ya 30-an tahun lah ya, kena kanker atau meninggal dunia atau jantung gitu ya, dia akan dapat uang 200 juta, bagus gak? Jadi contoh orang kena kanker, berobat pakai BPJS dulu, bisa gak? Lapor Allianz, dikasih uang 200 juta, bagus gak? Mau diapain 200 juta? Sudah sembuh pakai BPJS, 200 juta mau diapain? Buat usaha. Usaha, wah ini bagus dia usaha. Kamu apa? Yang beli mobil siapa? Ini beli mobil, cos, bagus, kita cocok. Ini kurang menikmati hidup dia. Iyalah, sudah kena kanker, betul kan? Sembuh pakai BPJS, betul nggak? Dikasih 200 juta ya usaha kan? Wah, ini kurang menikmati. Ini hebat dia, langsung beli mobil, mantap. Bagus nggak produk yang kamu dapat nanti? Jadi setiap kamu akan dikasih polis gratis 500.000 sebulan, ya? Kalau meninggal atau sakit kritis, dapat uang 200 juta, bagus nggak? Istri meninggal, suaminya dapat 200 juta, bagus nggak? Siapa itu kawin lagi? Aduh. Gua balik. Ya.
Suaminya meninggal, ya istrinya dapat 200 juta, diapain? Hah? Ibu apa, Bu? Kalau dapat 200 juta? Nggak kawin lagi, Pak. Oh, nggak kawin lagi. Oh, jawabannya itu, tidak kawin lagi. Yang lain ya? Oke. Kalau kamu sudah kaya, wah, saya mau dapat 5M, boleh nggak? 2M, boleh nggak? Preminya naikin aja kan? Tiba-tiba, masuk cuma 200 juta, terlalu sedikit, betul nggak? Kapan lagi ya? Kena kanker, sembuh total, betul? Dapat uang 2 miliar, betul nggak? Langsung beli premi 5 juta sebulan, setuju nggak? Supaya kalau kena kanker, berobat pakai BPJS gratis, betul nggak? Atau pakai punya alias boleh nggak tadi? Yang bayar 1,5 juta sebulan, boleh ya? Pakai alias aja, berobat gratis, betul nggak? Masuk kantong 2M, wah. Bisa beli mobil, beli rumah, dan usaha. Itu cukup tuh ya, 2M banyak. Dapat nggak? Terus kamu sebagai upline, lebih kaya nggak? Dapat 5% kan? Mantap nggak? Mulai paham nggak? Jadi ini Agit Pro ini belum apa-apanya. Agit Pro ini hanya sebuah jalan tol, betul nggak? Sebuah infrastruktur, betul nggak? Setelah itu kita akan bangun ya orang-orang yang akan membeli polis-polis yang luar biasa. Dan kamu akan jadi super kaya, betul nggak? Jadi kekayaan Agit Pro itu nggak ada apa-apanya ya. Setelah itu kekayaannya akan super dahsyat. Dapat nggak poinnya? Bisa ya? Wah, ini juga ada nih. Kurang terkenal sih, BPJS Tenaga Kerja. Ini kan BPJS Kesehatan kan? Jarang ya punya BPJS Tenaga Kerja kan? Tapi kalau ada pun lumayan tuh. Kalau meninggal dapat 20 juta, pemakaman 10 juta, sama santunan 12 juta. Total 42 juta. Bisa ya? Jadi kalau orang punya BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, waktu meninggal dapat 42 juta. Tambah lagi 200 juta, keren nggak? Betul ya? Tapi kalau kena sakit kritis dapat nggak? Nggak dapat ya. Jadi bagus nggak? Polis kamu bagus tuh, yang 500.000 sebulan dikasih gratis itu, bagus nggak? Bagus ya? Bisa melengkapi BPJS? Bisa ya? Oke. Nih, ini contoh. Tiba-tiba kamu mau, saya kalau sakit dapat 5 miliar. Kena kanker dapat 5 miliar. Umur kamu berapa? 30 tahun ya. Berapa preminya? Hanya 5 juta sebulan. Hanya 5 juta sebulan bayar. Begitu kena kanker dapat 5M. Meninggal suaminya dapat 5M. Bagus nggak? Bagus ya. Pestanya besar tuh nanti. Pesta kawinnya besar banget tuh. 5M. Ya. Bisa ya umur 30. Nanti kalau sudah kaya jangan lupa ya. Beli ya. 5 juta sebulan. Ya. Supaya kamu dapat komisi 25%, betul? Tapi yang terutama upline kamu juga dapat 5%. Lebih kaya lagi upline kamu ya. Balas budi ya sama upline. Nah, ini produk yang rawat inap, nih. 30 tahun, berapa preminya? Hanya 1,5 juta sebulan. Kamu beli, kamu dapat komisi, dan leader kamu juga bisa dapat bonus jaringan ya. Manfaatnya apa tadi? 1,5 juta tadi. Sakit bisa dapat kamar 1 tempat tidur. 20 miliar gratis. Bisa berobat sampai ke luar negeri. Clear gak? Oke. Kita coba lihat ya satu testimoni, ini orang kaya. Alhamdulillah Alien juga bayar dan saya dengan sangat cepat dengan proses 7 hari kerja. Sebesar sekitar 2 miliar. Kebetulan saya didiagnosa kanker payudara. Jadi dana klaim dari Allianz saya gunakan untuk pengobatan, mencari pengobatan yang lebih baik. Saya pengobatan awalnya dari KPJ Johor Bahru Malaysia. Akhirnya saya mencari pengobatan yang lebih baik lagi untuk kemoterapi di Rumah Sakit Modern Hospital Guangzhou di China. Kemudian sisa dari
dananya saya pergunakan untuk lanjutan pengobatan saya dan untuk deposito saya anak saya. Ini semua keluarga memiliki asuransi Allianz. Ini 2 juta sebulan ya, usia 30 tahun dapat 2 M nggak? Ibu ini kanker payudara, sembuh, dapat 2 M, bagus nggak? Dibilang tadi sisanya diapain? Masuk deposito ya, sama untuk sekolahin anak ya. Ini kurang menikmati dia, saya nggak dengar dibeli rumah, beli mobil, nggak ada ya. Ibu ini berarti hemat ya, ya. Bagus itu. Satu lagi video ya, kita coba lihat. Nama lengkap saya Sinta Atlasia, saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 orang laki-laki. Saat ini saya berdomisili di Kota Bandung. Karena ketika saya membaca konsep Allianz Syariah itu saya sedikit tertarik. Ketika kita sehat, ketika kita menyisihkan sedikit dana dari yang kita berikan untuk menolong orang-orang yang sakit atau menolong orang-orang yang sudah pergi terlebih dahulu, dan itu pun mungkin bisa saja terjadi kepada kita entah kapan itu, karena jadi saya senang dengan konsepnya, yaitu untuk tolong menolong antar sesama. Saya akan sedikit menceritakan sedikit pengalaman saya. Ketika itu suami saya habis bersepeda dengan orang tua saya. Kebetulan suami saya waktu itu berusia tepat di hari ulang tahunnya 41 tahun, ke 41 tahun suami saya sedang bersepeda. Setelah bersepeda, tiba-tiba dia mengalami serangan jantung mendadak. Dan mungkin saat itu saya sedikit terguncang ya, benar-benar kaget, bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Meninggal dalam keadaan mendadak itu amat membuat saya terpukul ya, terutama saya memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Saya mengandung 6 jalan 7 bulan anak saya yang keempat. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil dan kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Untuk itu menurut saya asuransi ini. Bu ini ya, suaminya kepala polisi ya di daerah Jawa Timur ya, meninggal dunia ya. Suaminya masih muda, 41 tahun, karena serangan jantung ya. Indonesia penyakitnya 2 yang paling besar ya, kanker sama jantung ya. Harusnya bapaknya itu mungkin harus apa? Pasang ring ya, atau mungkin masukin cairan kimia untuk membersihkan darah ya. Atau mungkin minum obat, apa tuh? Simvastatin, betul ya? Usia 50 ya, ya minumlah ya. Jangan sampai tiba-tiba ya, main bola malam-malam tiba-tiba meninggal dunia ya. Jadi minum obat itu ya, mulai bersihkan pembuluh darah kita ya. Istrinya ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, suami meninggal, income stop nggak? Stop kan income suaminya, betul nggak? Bayangkan bagaimana si ibu dengan anak-anaknya, betul nggak? Tapi mujur ada ambil Allianz ya. Jadi kesediaannya hanya separoh. Kesediaannya hanya karena ditinggal suami kan. Tapi kesediaan karena keuangan bisa diatasi nggak oleh Allianz? Dia dapat 2 M, bagus nggak? Bisa untuk menyekolahkan anaknya, biaya hidup, sambil si ibu masih punya waktu untuk cari pekerjaan, betul nggak? Bayangkan kalau nggak punya asuransi. Sakit kepala nggak itu? Pusing ya? Oke. Nih. Ternyata kemudahan mengajukan klaim juga di teman Allianz. Mari kita cari. Halo Pak. Halo, Ngobrol dikit ya Pak. boleh? Boleh disebutkan nama dan usia? Saya atas nama Hendra, usia saya 42 tahun. Aku dengan Yuda, usia 37 tahun. Mas punya asuransi nggak? Aku ada asuransi, Udah berapa lama sih jadi nasabah asuransi? 15 tahun lebih lah. Sekitar 2 tahun, Kenapa Pak mau beli asuransi? karena sakit itu mahal. Aku butuh perlindungan. Pernah dipakai nggak asuransinya? Oh, pernah. Pernah.
Asuransinya digunakan untuk apa? Asuransinya pada saat itu memang kebetulan anak saya kena ISPA dan 2 anak saya pernah dirawat secara bersamaan sih. Pada tahun 2021 saya kena COVID. Gampang nggak sih pakai asuransi waktu dirawat? Gampang kok. Sangat gampang sekali Mbak, kita tinggal menunjukkan kartu ini ke pihak rumah sakit, kartunya ditinggal dan saya langsung dibawa ke kamar. Kira-kira menurut Bapak biaya kalau masuk rumah sakit itu berapa? Kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. Biaya rumah sakit itu setiap tahun memang terus meningkat. Waktu masuk rumah sakit biaya yang dikeluarkan besar nggak? Oh, besar sekali Mbak, itu sekitar 142 jutaan. Mungkin sekarang bisa buat beli 1 mobil ya untuk biaya perawatan anak saya pada saat itu. Kasih tahu dong Pak ke teman Allianz pentingnya asuransi. Untuk teman-teman Allianz, sakit itu sangatlah mahal. Kalau kita nggak punya asuransi, kita kan bingung untuk masuk rumah sakitnya karena kita nggak akan bisa bayar. Asuransi itu sangat penting ya, karena asuransi itu adalah melindungi diri kita sendiri, juga melindungi keluarga kita. Oke ya, dengan premi 1,5 juta sebulan aja ya, kita bisa dapat kamar yang nyaman, 1 tempat tidur. 20 miliar gratis by Allianz ya. Bisa berobat sampai keluar negeri. Tunjukin kartu sakti. Nginap. 1,5 juta sebulan. Ya. Tapi jangan dulu beli sekarang ya. Kita jalankan dulu Ejit Pro ya. Pastikan income kamu 55.500.000 sebulan. Dan jangan pelit ya, ambil 5 juta, beli produk ini ya. 1,5 yang tadi rumah sakit, kemudian yang 3,5 juta beli yang kalau kena kanker dapat 2 miliar gitu ya. Mati suami dapat 2M supaya suami bisa kawin lagi. Ah bagus tuh. Ya jangan lupa. Bisa? Wah, waktu kamu beli premi 5 juta sebulan, kamu dapat komisi nggak? Kamu nggak mungkin beli sama orang lain kan? Pasti beli ke diri sendiri kan? Karena komisinya 25% ke kamu kan? Tapi yang lebih happy siapa? Upline kamu. 5 generasi di atas. Dapat 5% nggak? Mereka lebih kaya nggak? Lebih kaya raya ya. Oke, saya sudah mau akhiri dengan ini kamu lihat standar. Di dunia asuransi ada yang namanya MDRT ya. Tapi kamu semua nggak harus jadi MDRT. MDRT adalah standar kamu jualan asuransi, betul nggak? Ya. Contoh ya, di Ejit Pro kamu nggak jualan kan? Hanya beli 1 polis kan? Betul nggak? Itu pun 500.000 pun dibantu lagi sama Allianz berupa bonus awal 600.000 sehingga bulan pertama pun premi kamu gratis, betul nggak? Saya pernah jalan di MLM, ya, ditawarin MLM. Saya bilang gimana aktifkan bisnis? Bapak harus bayar, betul? Harus beli titik ya. Ada yang tawarkan saya 18 juta, betul nggak? Ada juga yang tawarkan 500.000 sebulan, betul nggak? Harus keluar uang nggak? Di sini titik pertama dibayarin Allianz, betul nggak? Wah, sudah untung nggak? No money, no problem, betul nggak? Setelah itu 30 hari kemudian belum bisa bayar, titik kedua kan? Dikasih waktu 45 hari grace period. Total waktu berapa? 30 hari tambah 45 hari, 75 hari, 2,5 bulan, betul nggak? Setelah 2,5 bulan masih nggak bisa bayar premi kedua, betul? Kalau di MLM gimana? Kamu nggak tutup poin bulan kedua, bonus kamu angus nggak? Pasti angus kan? Bulan ketiga tutup poin, hangus lagi nggak? Di kita, bulan kedua kamu nggak bayar, bonus kamu yang ada nggak hangus, hanya disimpan Allianz, keren nggak? Bulan ketiga kamu nggak bayar lagi, betul nggak? Bonus kamu nggak hangus, disimpan Allianz, betul nggak? Kamu ngapain? Jalanin terus, betul nggak? Jangan stop ya, jalanin, rekrut, betul nggak? Rekrut. Tiba-tiba bonus kamu gede, betul nggak? Gunakan bonus yang gede itu untuk membayar premi kedua, ketiga, keempat, setuju nggak? Sisanya masuk kantong kamu. MLM bisa begitu? Gak bisa, MLM uang kamu sudah angus. Betul nggak? Kamu wajib
tutup poin setiap bulan 500.000 terus menerus. Kalau kamu nggak tutup poin, bonus kamu hangus dapat ya. Bisa lihat nggak kelebihan kita dibandingkan bisnis network yang ada? Dapat? Hafal ya, 2. Yang pertama apa? Bisnis network yang ada, kamu harus bayar titik pertama, bulan pertama, betul? Di Allianz, dibayarin loh sama Allianz, berupa bonus awal 600.000, clear? Yang kedua, di MLM, bulan kedua lu nggak bayar, nggak tutup poin, bonus kamu angus nggak? Angus. Kalau di Allianz, hanya disimpan. Keren nggak? Mantap. Kalau kamu ke asuransi lain, harus jualan nggak? Harus ya? Harus jualan 50 polis, betul nggak? Sampai kamu ditolak orang dan kehilangan teman gara-gara jual asuransi, betul nggak? Ya, itulah kenapa orang network ya. Saya curiga sini banyak orang network pasti ya. Karena semua orang suka network ya. Orang kaya, orang miskin, ya, pengusaha, semua suka network, betul nggak? Kelebihan network apa sih? Tidak jualan, betul nggak? Kenapa mereka nggak suka asuransi? Asuransi itu harus jualan, ditolak orang, sakit hati, kehilangan teman, betul nggak? Kalau di network, rekrut, dan rekrut. Bisa lihat nggak perbedaan kita? Agent Pro hebat nggak? Mengatasi asuransi lain dan mengatasi semua bisnis network yang ada di luar sana, ya. Itulah Agent Pro, ya. Dan terakhir, jalanin ini kamu harus ada lisensi nggak? Lisensi pemerintah, ya, asuransi, syariah, betul nggak? Legalitasnya kuat banget nggak? Banget ya. Malah pemerintah mau kita punya agent ada 10 juta. Suatu saat kita bisa wariskan nggak ke anak cucu kita? Tapi kalau kamu main di asuransi lain, legalitas warisannya gimana? Main MLM yang lain gimana? Betul nggak? Saya nggak jawab ya, kamu jawab sendiri ya. Tapi yang pasti di Agent Pro, kalau bicara legalitas hukum untuk diwariskan sangat mantap nggak? Sangat mantap, bisa ya. Itulah 4 kelebihan Agent Pro. Yang pertama apa? Perlu jualan nggak sini? Nggak harus, itu kelebihan pertama. Tidak harus jualan seperti asuransi lain. Kelebihan kedua apa Agent Pro? Titik pertama dibayarin nggak? Di tempat lain harus bayar sendiri dulu kan? Bisa tahan berapa lama titik itu? 30 hari tambah 45 hari, 75 hari, 2 bulan setengah. Kelebihan ketiga, kalau sampai kita nggak bayar bulan kedua, ketiga, keempat, uang kita angus nggak? Hanya di hold kan? Dan yang keempat, setelah kita capek-capek membangun jaringan ini secara legalitas hukum kuat nggak untuk diwariskan? Inilah 4 diferensiasi daripada Agent Pro. Hafal ya. 4 perbedaan, 4 kelebihan, betul nggak? Daripada Agent Pro dibandingkan bisnis-bisnis di luar sana yang sejenis. Clear nggak? Bisa ya? Oke. Tadi kamu ikut presentasi, income kamu berapa tadi? 55 juta 500. Ini dengan asumsi satu case kan? Betul nggak? Jadi komisi kamu berapa? 25%. Leader kamu dapat 5%. Betul nggak? Bisa nggak tiba-tiba di tim kamu itu mereka beli sendiri 5 juta sebulan, betul nggak? Atau bisa nggak mereka mau jadi MDRT? Tahu MDRT? Nih, MDRT mereka akan jualan 100 polis kepada ya 100 nasabah. Ini MDRT jualan. Saya yakin di ruangan ini pasti akan ada yang suka jualan ya. Tiba-tiba di tim kamu ada satu orang, dia senang jualan. Enggak semua orang suka jualan ya, tapi ada dia suka jualan. Dia akan kejar MDRT, betul? 100 kali enggak? Daripada ini kan? Jadi kalau 55 juta sebulan tadi, dikali 100 berapa hasilnya? 5,5 M sebulan, bisa dapat enggak? Itu yang saya sebut dengan infrastruktur. Kita lagi membangun infrastruktur, betul enggak? Income kamu 55 juta sebulan kan?
tiba-tiba infrastruktur itu dipakai kan, mulai ada orang di situ kan, contoh di situ ada orang-orang MDRT, betul nggak? Income kamu yang 55 juta akan naik 100 kali lipat. Dapat nggak? Clear ya? Jadi 500.000 itu hanya appetizer, bukan makanan utama ya. Agit Pro itu hanya pembukaan, betul nggak? Menu utamanya di mana? Waktu kamu beli 5 juta sebulan, waktu ada di tim kamu itu mau menjadi MDRT, mereka mau menjual, income kamu akan naik 100 kali lipat. Bahkan bisa sampai ada yang TOT, nilainya berapa kali? 600 kali lipat. Itu nilai daripada infrastruktur yang kamu bangun. Bisa lihat nggak? Jadi Agit Pro itu hanyalah infrastruktur, betul nggak? Jalan tolnya. 500.000 sebulan itu jalan tolnya, betul nggak? Nanti di atasnya akan dibangun orang-orang yang beli premi 5 juta, betul? Atau di situ akan ada orang-orang yang senang jadi MDRT, COT, TOT, betul? Karena mereka sedang jualan, itu akan membuat income kamu naik ratusan kali lipat. Bisa lihat nggak? Bisa ya? Oke. Sudah mau terakhir. Saya hanya mau review aja. Tadi income kamu berapa? Regu 12? 55 juta sebulan. Tapi ingat ya, ini baru infrastruktur. Bisa kali 10 loh. Bisa kali 100 loh, betul nggak? Dapat? Sekarang saya mau untuk pemalas. Siapa sih ini pemalas yang berencana hanya merekrut 2 aja? Ada? Angkat tangan, ngaku. Oke, 2, di. Hanya rekrut 2. Ada? Itu ya, 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Nih 2 ya. Rekrut 2 ya. Semuanya kelipatan 2 juga. 2, 4, 8, betul nggak? Income-nya juta kali 2. Total berapa? 22 tambah 11, total 45 sebulan, 3,75 juta sebulan. Nggak apa-apa. 3,75 juta sebulan, mantap nggak? Iyalah, hanya rekrut 2, betul nggak? Tiba-tiba sudah kaya semua sini, beli polis yang 5 juta. Kali 10 nggak ini? Income kamu bisa 37,5 juta, betul nggak? Atau situ banyak MDRT, bisa kali 100 nggak? Dapat nggak? Ini baru infrastruktur kan? Jadi untuk para pemalas sejati, Ko Feni, saya 2 aja. Nanti saya berdoa akan banyak MDRT di sini, nanti naik kali 100. Income saya ratusan juta sebulan. Kenapa saya ngomong 2? Supaya untuk kamu yang berencana malas, saya ada kasih jalan ya. Ya rekrut 2 ya. Oke, 3 aja, jangan 2 lah, 3 ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 9 juta, kali 3, 27, 83, 251. Kita jumlah semua, rata-rata sebulan terima 30 juta sebulan, oke nggak? Oke. Dan ini baru infrastruktur. Kalau dikali 10, 300 kali 100, 3M sebulan. Ngerti nggak? 3. Gimana kalau 4? Berapa? 150 juta sebulan. Dan ini baru infrastrukturnya loh. Bisa dikali 10 kali 100, hitung aja sendiri. Ya. Dan terakhir, ini yang standar lah. Kalau bisa 12 ya. Masa cuma 4, keterlaluan. 12 lah semua orang ya. Bisa ya? 12, berapa income kamu sini? 1T per tahun. Itu baru infrastruktur. Kalau dikali 10, kali 100, mengerikan. Betul? Oke, itu aja dari saya. Akhir kata, orang bodoh, dia nggak tahu apa yang dia mau. Ya, orang pintar, dia tahu apa yang dia mau. Betul nggak? Tapi orang bijaksana, dia tambahkan, dia tahu apa yang dia tidak mau. Bahagia dulu, baru sukses. Jangan percaya uang banyak bikin kamu bahagia, itu kebohongan terbesar ya. Mobil, rumah, kekayaan, itu omong kosong ya. Nggak percaya?
Saya ada bawa BMW X7 harga 3M. Kalau itu benar bikin bahagia, saya akan bilang ke kalian, betul nggak? Betul ya? Jadi apa yang bikin kamu bahagia? Yang akan bikin kamu sukses. Fokus pada perasaan. Bisa? Boleh saya menantang di sini? Setiap bangun pagi, jangan dulu buru-buru kerja, betul? Jadilah orang yang bijaksana. Caranya gimana? Bangun pagi. Olahraga. Ya, yang nggak punya sepeda jalan kaki aja, jalan sehat, keliling kompleks. Betul nggak? Betul? Kalau saya naik sepeda sudah ada tujuan. Kemarin makan lontong sayur, lot 9. Wah, ya 2 hari lalu ya makan nasi padang. Wah, hari ini mau makan ini soto gebrak. Tapi di tengah jalan ada rame orang di Nob Cafe. Akhirnya gua nggak jadi ke soto gebrak, mampir ke Nob Cafe makan di situ ya. Habis olahraga ngapain? Berdoa kepada Sang Pencipta, betul nggak? Fokus perasaan kamu, ya. Mungkin kamu lagi marah, bilang, lapor. Sang Pencipta, saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi senang, saya lagi takut, betul nggak? Ini kelemahan saya, betul nggak? Bantu saya untuk meninggalkan kelemahan ini, betul nggak? Ya. Ini kebutuhan saya, ya. Sudah punya pacar? Bilang, kebutuhan kamu, bilang, saya butuh pacar, bilang. Ya, itu aja sudah bahagia. Baru ngomong ke pencet, Tuhan ya, saya butuh pacar. Itu aja langsung bahagia nggak? Belum dapat pacar, itu kan sudah mulai bahagia. Dapat nggak? Tapi yang kedua, perasaan kamu dengan keluarga kamu ya, orang tua kamu, anak ya, suami, istri ya, jangan lupa ya. Yang ketiga yang penting nih. Sama siapa nih? Sama prospek. Mau berapa orang? Kamu mau begini, ketemu prospek. 2 orang aja? Atau 12? 12 ya. Oke. Itu aja dari saya. Mari kita nikmati ketemu orang, 12 orang itu, nikmati ketemu mereka. Betul? Dengarkan perasaan mereka dengan kebahagiaan, betul kan? Cerita juga perasaan kamu ya. Ajak mereka ke WTC Lantai 3 ya. Kamu bahagia, otomatis kamu akan sukses. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Cek, cek, cek.